Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode kedua pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep dan Aisyah resmi menjadi pasangan suami istri, meski mereka berdua hanya nikah siri. Asep dan Aisyah pun siap-siap untuk menuju villa. Namun sebelum mereka berangkat, Umi memberikan wejangan kepada Aisyah, yang pada intinya Aisyah itu sudah menjadi istri Asep yang sah, sehingga apapun yang Aisyah lakukan bersama Asep sudah dibolehkan. Dalam perjalanan menuju villa hadiah dari Tante Sharon itu, Aisyah cuma menunduk di samping kiri Asep. Seperti yang Umi katakan, watak Aisyah itu pendiam. Tak lama kemudian mobilnya sudah menginjak pekarangan villa hadiah dari Tante Sharon itu. Pada saat itu pula wajah seseorang membayangi pikiran Asep, wajah Antoinette. Soalnya Asep masih ingat sejak awalnya sekali, ketika Asep sudah memasang iklan dalam koran lokal dan nasional tentang dibutuhkannya seorang yang berpengalaman mengurus hotel untuk dijadikan general manager di hotel baru Asep. Dalam iklan itu, Asep pun membutuhkan beberapa calon manajer di hotelnya. Surat lamaran pun berduyun-duyun masuk ke dalam email hotel barunya, khusus untuk kedudukan general manager. Asep ingin mengamati semua lamaran yang masuk. Di antara sekian banyak lamaran yang masuk, perhatiannya tertuju pada lamaran atas nama Antoinette, yang menurut daftar riwayat hidup pernah bekerja sebagai general manager selama 3 tahun di sebuah hotel bintang 5 di sebuah kota besar lainnya. Di situ ia juga menyatakan sudah fasih berbahasa Indonesia. Saat itu Antoinette masih tinggal di Jakarta. Namun selain mencantumkan alamat rumahnya, ia juga mencantumkan nomor WA-nya. Maka spontan Asep mengirim WA agar ia datang menghadap pada Asep untuk interview 3 hari lagi jam 9 pagi. Pada hari dan jam yang sudah ditentukan, seorang wanita muda bule diantar oleh seorang petugas security ke ruang kerja lama Asep. Kemudian Asep pun menyuruh wanita tersebut untuk masuk ke ruang tamu owner.
Tak lupa Asep pun juga menanyakan gaji Antoniet di tempat kerja sebelumnya. Dan setelah dipikir-pikir, akhirnya Asep pun menerima Antoniet bekerja di hotel punya Asep. Dan ia juga bisa tinggal di rumah yang tidak jauh dari hotel itu. Ada juga sebuah mobil inventaris yang bisa dipakai nantinya. Asep memang sudah menyediakan sebuah rumah di dalam komplek perumahan yang letaknya tidak jauh dari hotelnya, lengkap dengan perabotan rumahnya, dan juga yang menyediakan sebuah mobil baru. Semua itu ia siapkan untuk general manager hotel barunya. Siapapun orangnya yang jadi general manager, dia berhak untuk menempati rumah dan memakai mobil tersebut. Kemudian Asep mengajak Antoniet untuk melihat rumah yang sudah disediakan tersebut. Kemudian mereka berdua pun menuju ke perumahan yang tidak jauh dari hotel Asep. Rumahnya lumayan bagus, berbentuk minimalis terkini. Tidak bertingkat, tapi kamarnya ada 3.
Tapi dalam kesempatan untuk menikmati hari-hari weekend, Asep selalu menggunakan villa itu. Villa yang ia pakai sebagai tempat untuk bulan madu bersama Aisyah. Sekali lagi, Aisyah ini sosok istimewa bagi Asep, karena Asep akan membuktikan asli atau tidaknya setelah sah menjadi istrinya, meski nikahnya cuma nikah siri. Maka ketika Aisyah sudah memindah yang dia bawa, Asep tak dikejar perasaan berdosa, karena Aisyah sudah menjadi istrinya yang sah. Asep pun semakin mengagumi cewek Arab itu sebagai miliknya yang paling berharga. Apapun yang Asep lakukan padanya, Aisyah menurut saja. Dan Asep sudah yakin bahwa Aisyah masih asli. Dan setelah acara itu selesai secara cepat, Asep pun mengambil HP-nya dan memijat nomor Umi dan menyuruh Umi untuk datang ke villa. Kemudian Asep pun mengirim alamat villa tersebut. Dan setelah hubungan seluler dengan Umi ditutup, Asep tersenyum sendiri. Karena sesungguhnya Asep bukan hanya ingin agar Umi mengajari Aisyah, tapi juga karena ingin melakukan dengan Umi lagi. Bahkan sampai pada suatu kesimpulan bahwa di antara sekian banyak yang pernah singgah, milik Umilah yang paling berkesan. Kemudian Asep pun memberitahu Aisyah bahwasanya Umi akan datang ke situ untuk mengajari Aisyah. Setelah Aisyah keluar dari kamar mandi, Asep pun mandi sebersih mungkin, lalu mengenakan kimono putih, sama persis dengan kimono yang dikenakan oleh Aisyah. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Sejam kemudian sebuah sedan putih berhenti di pekarangan villa. Di samping kanan mobil Asep. Tampak Umi Saidah turun dari sedan putih itu, mengenakan baju jubah dan hijab serba hitam. Asep tahu bahwa Umi punya banyak sekali jubah dan hijab serba hitam. Dan warna hitam itu entah warna favoritnya atau tidak. Yang jelas, Umi paling sering mengenakan jubah dan hijab hitam. Sehingga sepintas, lalu pakaiannya seperti itu saja. Padahal Umi punya banyak koleksi busana muslimah yang serba hitam. Pada saat itu Aisyah sedang di dapur, entah lagi masak apa. Maka Asep pun sendiri yang menjemput Umi di dekat sedan putihnya.
Untungnya Aisyah yang polos itu malah tersenyum sambil mengamati secara cermat. Setelah Umi selesai mengajar Aisyah, Asep pun menghampirinya untuk mempraktekkan semuanya. Sebenarnya pembicaraan antara Umi dengan Asep itu cuma sandiwara. Umi ingin menciptakan kesan bahwa hubungannya dengan Asep baru terjadi saat itu, saat Umi berada di villa. Dan Aisyah yang polos memang menerbitkan perasaan iba juga di batin Asep. Dan begitulah, selama seminggu Asep, Aisyah, dan Umi berada di dalam villa. Tentu saja bukan sekedar untuk mengobrol dan makan tidur. Dan Asep benar-benar senang dibuatnya. Namun dengan jujur, Asep akui sekali lagi bahwa di antara semuanya, milik Umi Saidah yang paling berkesan. Karena itu Asep akan memprioritaskan Umi selama proyek pembangunan pabrik barunya itu belum selesai. Dan setelah pabrik baru itu selesai dibangun, Asep akan menempatkan Aisyah untuk menjadi wakilnya dalam mengelola pabrik busana muslim dan muslimah tersebut. Terlebih setelah Asep melihat hasil coret-coretan desain yang dibuat oleh Aisyah. Asep yakin bahwa Aisyah sangat berbakat dan semoga ia bisa mengembangkan bakatnya di pabrik baru Asep kelak. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.